Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Saidia. Saya dari kelas 3D Program Studi Agama Islam Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme atau behavioristik sering disebut sebagai SR psikologis, adalah tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar dapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavior dengan stimulusnya. Teori behaviorisme memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang ketiga, bersifat mekanis. Yang keempat, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang kelima, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keenam, menekankan pentingnya latihan. Yang ketujuh, mementingkan mekanisme belajar. Di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya dalam teori behaviorisme. Dalam perkembangannya itu ada banyak tokoh yang berkarya. Yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Beliau merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan secara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang kedua yaitu Edward Thorndike. Dalam teori behaviorisme ini, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Yang ketiga yaitu John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Semua tingkah laku lainnya itu terbentuk oleh hubungan stimulus-respon baru melalui conditioning. Yang keempat yaitu Carl Hull. Bagi Hull, tingkah laku seorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Carl Hull, behaviorisme itu disebutkan sebagai kebutuhan biologis dan pemuas kebutuhan biologis. Salah satu contoh dari teori behavioristik ini adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang meyakini bahwa orang secara aktif itu membangun atau menyusun pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalamannya sendiri pula. Ciri dari pembelajaran konstruktivisme yaitu mengutamakan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terlebih dahulu dan juga pengalaman belajar yang bermakna. Tokoh-tokoh konstruktivisme yang pertama yaitu Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan pelopor aliran psikologi belajar kognitif. Bruner sangat mendorong agar pendidikan mengutamakan pada pengembangan berpikir. Yang kedua yaitu Bruner banyak memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia. Bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut. Bruner menyatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Dengan mengenal konsep dan struktur yang mencakup dalam tema yang dibicarakan, maka anak akan memahami materi yang akan dikuasainya tersebut. Anak juga akan mencari hubungan antara konsep dan struktur tersebut. Hal
haruslah terlibat secara aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur yang dalam materi yang dibicarakan. Menurut Brunner, di dalam belajar haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi hampir selalu bersamaan. Ketiga proses belajar tersebut yaitu yang pertama memperoleh informasi baru, yang kedua transformasi informasi, dan yang ketiga menguji secara relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Tokoh yang kedua yaitu John Dewey. John Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas adalah laboratorium